DPRD Lampung Tengah periode 2024 sampai 2029 pada hari ketiga, 11 September 2024. Disampaikan beberapa materi untuk membekali peserta terkait pengenalan tugas dan fungsi anggota DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Materi pada hari ini disampaikan oleh Insinyur Freddy selaku Inspektur Provinsi Lampung. Dengan materi yang disampaikan terkait tugas dan fungsi anggota DPRD yang menyangkut 3 hal, yakni fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Turut disampaikan juga, kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif terkait pengetahuan, sikap, dan keterampilan para anggota dewan selama menjabat, meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, dan moralitas dalam mengimplementasikan kode etik, serta menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD Kabupaten Kota. Disampaikan pemateri bahwa diharapkan para anggota dewan sudah bisa langsung bekerja karena telah paham tugas dan fungsinya. Kegiatan orientasi ini juga bagian dari kontribusi Kemendagri untuk memberikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kepada anggota dewan. Jadi Bapak Ibu, kami sampaikan materi pada hari ini yaitu tugas dan wewenang DPRD untuk Kabupaten Lampung Tengah. Dan wajib kami sampaikan Bapak Ibu telah hadir di hadapan kita semua fasilitator dari Inspektorat Provinsi Lampung. Beliau bernama Insinyur Freddy MM, pangkat dan golongan ruang, pembina utama 4D. Tempat tanggal lahir Menggala 2 Februari 1965, agama Islam, alamat Jalan Khairil Anwar nomor 28, Kelurahan Durian Payu, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Pendidikan terakhir yaitu strata 2, bertempat di Universitas Lampung pada jurusan Magister Manajemen Pemerintahan dan Keuangan Daerah, lulus tahun 2007. Dan beliau sudah mengikuti sekitar 23 jenis kursus pelatihan atau diklat yang dilaksanakan di dalam dan luar negeri. Jabatan saat ini beliau yaitu Inspektur Provinsi Lampung, dan beberapa tanda jasa juga sudah diraih beliau, dan beberapa pengalaman luar negeri dan dalam negeri juga sudah dilaksanakan oleh beliau. Dan pada pagi hari ini OPJP yang akan dilaksanakan akan diterima oleh Bapak Ibu semua sampai dengan 11.45, dan wajib Bapak Ibu selama pelaksanaan penerimaan materi, jika Bapak Ibu ada sanggahan atau pertanyaan, silahkan untuk mengajukan pertanyaan. Dan wajib gimana? Nomor telepon. Nanti akan disampaikan langsung oleh beliau, maka waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Iska. Saya lihat layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun, mana petugas bisa dikirim dia ngomongnya akan begitu. Mic. Bisa gitu. Cek satu. Ya, cek saya paling bawah ya. Ya, dah. Kalau nggak saya ngomong. Baik. Alhamdulillah pagi ini kita dapat berjumpa ya.
tadi sudah diperkenalkan, nama saya Feni. Udah lumayan, bukan lumayan tua, udah tua ya. Kalau tidak dari tahun 65, mungkin ada yang antara saya kan. Ada yang lebih tua kan ya? Hah? Di sini lebih tua? Iya. Masih muda. Iya, berarti saya awet tua. Bukan awet muda, Pak. Awet muda berarti udah tua. Udah tua. Itu bukan iPhone ya? Muda tapi Pak. Hah? Bukan lagi ya? Masih Ya, muda, Pak. Pak. Hah? Kirain 85 ya? Iya, Pak. Ya itulah. Saya selama ini memang saya ada di provinsi ya. Saya sekitar 18 tahun di provinsi, baru saya pindah ke Bapeda Pesawaran ini, pemekaran daerah Pesawaran di tahun 2008-2009. Dari situlah saya sempat ke Pesawaran, ke Lampung Selatan dulu ya. Tapi saya pernah di Pesisir Barat, Sekda Pesisir Barat 2014-2016. Cukup lama, 2 tahun setengah, kemudian di Sekda Lampung Selatan. Mungkin ada beberapa, kalau dia mantan PNS pasti kenal, ada Pak Ilyas ya. Hayani Ilyas ya. Dia pernah saya juga. Kemudian saya sempat jadi kepala Bapeda provinsi dulu setahun ya, sebagai DPJ Bupati Lampung Timur, dan memang saya dari 2001 sampai sekarang Inspektur Provinsi Lampung. Jadi sudah 3 tahun lebih ya. Jadi itulah. Ini nomor telepon bisa dicatat Pak, dari mumpung ingat 0812 720 7665. Saya ulangi 0812 720 7665. Memang kalau orang bilang kurang satu Pak katanya. Ya itulah nomornya. Sesuai lagi kelahiran. Iya. Kayak kelahiran dia ini nomor halu, cuma dia nomor halunya pakai 12 bukan 11. Baik, saya pengen kenalan juga nih sebagian yang sudah ada di sini. Ya Pak Ketua sementara ada. Iya Pak Ketua sementara ya, Pak Febrian Tony. Ya, anggota lanjutan Pak ya. Yang kedua. Ya. Kalau Pak Ilyas ini yang kedua apa pertama? Pertama, dia baru pensi ini ya, baru dari PNS. Kemudian Pak Ahmad Arli belum ya. Apa-apa, saya cuma pengen kenal aja. Bu Yuliana belum juga. Kemudian Husnul Huda sama juga. Octavia Aspirani sama juga. Ini banyak juga nih. Edi Yonisa sama ya. Pak Umar sama ya. Niko Mangdres satu keluarga. Nah, kebetulan saya sekarang di inspektorat justru diminta untuk memberikan materi terkait ini. Kenapa latar belakang saya disuruh memberikan? Karena saya mantan kepala Bapeda, mengerti anggaran, kemudian jadi inspektur, sehingga Kemendagri minta salah satunya saya yang menjadi TOT pada waktu di TOT. TOT-nya lebih susah lagi Pak, buat bahan, ya kan ya, buat bahan, inilah bahan nih, bahan yang ditayangkan ini, jadi seluruh Indonesia itu sama. Ya, kita ada jurusannya, misalnya fungsi, ada yang pada etik, semua bahan dikumpulkan, dijadi satu, diramu, ya inilah bahannya, kemudian kita tambah sedikit sesuai dengan improvisasi yang kita punya ya. Baik, itu perkenalan ya. Pagi ini cukup lama ya, cukup lama, kita sampai hampir zuhur. Santai saja, kalau ada yang kira-kira yang ini ditanyakan boleh ditanya. Ini saya bertanya berapa persen yang anggota lama? 50 Oh, 24, ini hampir separuh ya. 24 lama, 26 baru.
Ya rata-rata memang baru ya, di mana saya kemarin di Lampung Timur, Lampung Barat itu memang rata-rata baru, lebih banyak yang baru daripada yang lama. Tapi bersyukurlah dan selamat ya kepada yang baru maupun yang lama, dan mudah-mudahan ke depan kita akan lebih baik lagi. Baik, kita selagi kita masuk ke dalam kita, jadi kita beberapa macam pelajaran. Apa sih targetnya nanti? Bapak Ibu sekalian bisa memahami fungsi, tugas dan wewenang DPRD, khususnya kabupaten, ya, apalagi kabupaten kota. Karena kalau DPRD provinsi itu nanti biasanya pusat yang memberikan orientasi, tapi tidak menutup kemungkinan orang provinsi pun bisa memberikan. Nah ini penting, kenapa materi ini? Karena ini adalah materi pokok sebenarnya di dalam pelaksanaan tugas Bapak Ibu sekalian. Kalau yang lain itu kan bukan tak pokok, tapi dia lebih banyak kepada pendukung ya, terkait dengan kode etik, terkait dengan pemerintahan, sistem pemerintahan, terkait dengan wawasan kebangsaan ya. Kita masuk ke sini dulu lah, biar kita sepakat dulu ya. Jangan sampai berpikir kita kadang-kadang saya dengan Bapak Ibu berbeda, padahal kita sebenarnya sama. Kita sama-sama sebagai penyelenggara urusan pemerintah daerah, yaitu jadi pemerintah daerah itu adalah penyelenggaraan usaha pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi sama sebenarnya. Jadi jangan berpikir bahwa beda. Satu bahasanya saja, Bapak Ibu sekalian, kalau istilah kerennya kan legislatif dan eksekutif. Jadi kalau sebenarnya yang ada legislatif itu legislasi di pusat, tidak pernah kita pakai istilah legislatif dan eksekutif. Kenapa? Bapak selain pemerintahan daerah, Bapak Ibu ya juga wakil rakyat. Ini lebih berat bebannya daripada kami ya. Karena kalau kami cuma pemerintahan daerah, ya kan ya. Jadi kalau Bapak ada dua, Bapak Ibu sekalian ada dua. Saya katakan Bapak aja, Ibunya lupa, dan Ibu harus duluan ya. Ibu Bapak sekalian, jadi ini penting. Kenapa saya katakan? Karena ini adalah beban moral yang harus kita emban. Mohon maaf, mungkin untuk yang lama saya kira sudah memahami, tapi saya bukan menggurui, tapi mengingat. Termasuk juga nanti fungsi pengawasan ya, fungsi anggaran dan fungsi pembentukan perda. Ini jelas di Undang-Undang 23, kemudian di pasal 153 ya, 49 sampai 153 khusus untuk DPRD kabupaten kota, dan juga PP 12 2018 ya, pasal 2 sampai 22. Ada 3 fungsinya. Fungsi yang pertama pembentukan perda. Jadi pembentukan perda itu kita lakukan harusnya sebelum ketok APBD harusnya. Kenapa? Karena perda itu kan disusun perlu anggaran, logikanya kan ya. Nah pertanyaan saya, APBD sudah belum tahu? Sudah, aman lah itu kan ya. Mudah-mudahan perda-perda yang akan dibahas 2025 sudah ditunjang oleh anggaran. So di situ kan ada naskah akademik, ya kan ya, ada kegiatan-kegiatan pendukung yang harus dilakukan. Ini yang kadang-kadang kita lupa, ya. Itu harusnya ya teman-teman eksekutif yang mengingatkan. Dalam artian apa hukum ya. Kalau tidak diingatkan bukan kita lupa di dewan. Cuma kadang-kadang tugas kita banyak, lapangan kemarin kan, sehingga saya tahu ini promo perda belum ya Pak Ketua Sementara, belum ya. Ini dari Sekuan juga, ada nggak dari Sekuan? Sudah berjalan promo perdanya. Cuman sudah disahkan belum ya? Berapa yang sudah disahkan perda? Ya perdanya program ke depan. Jadi bukan perda yang tahun ini. Kalau 2024 itu perubahan ada satu tambahan. Ya. Tapi untuk di 2025 belum. Belum. Nah itu yang saya maksud 2025.
Karena kalau di perubahan itu untuk mendukung yang 2024 biasanya, ya. Untuk 2005 ini belum. Nah ini fungsinya, ingatkan ini. Ya, ini kan ada post test. Ya saya bukannya ini, mungkin keluar ini kan fungsi akan ada 3 contohnya kan. Ya kalau surat nggak usah dihafal, nggak usah dicatat, hafalin aja, diingatkan saja. Ya jadi ini, yang pertama pembentukan perda. Ya, pembentukan perda itu mulai dari usulan, ya, mengusulkan, kemudian menyusun program yang penting. Tapi kalau sekarang ya belum ya, PBD-nya kan belum, insya Allah bisa nanti atau kalau memang sudah berjalan ya mudah-mudahan baguskan. Saya lupa tadi sudah PBD? Oh sudah 2025. Oh ya, oke, bagus. Karena saya catat semua itu, karena saya akan merekap. Kenapa? Karena kalau yang belum itu ada banyak. Kemarin saya ngasih materi ke 4 kabupaten itu 3 yang belum. Kenapa? Ini akan akibatnya nanti. Ini kan belum ada petunjuk segala macam ya, sehingga nanti pembentukan alat kelengkapan dewannya bisa sampai November. Ya kan Oktober November, sehingga PBD-nya bisa tepat bagi yang belum kemarin. Tapi kalau yang belum sudah, ya alhamdulillah ya sudah bagus seperti itu. Tahun ini perda pertanggungjawaban biasanya. Ya, kemudian perda perubahan APBD itu yang jelas, yang wajib, yang harus kita bahas. Kemudian perda apa lagi? Kalau di Lampung Tengah mungkin apakah perda retribusinya sudah atau belum? Anggota lama bisa sudah diperbaiki ya, karena itu kan. Tapi kita harus hati-hati menentukan tarif ya, khususnya perda pajak retribusi. Kalau untuk pajaknya sudah jelas biasanya baku dia. Kalau yang retribusi ini kita harus hati-hati. Contoh, di sana kan banyak pasar ya, ada pasar Bandar Jaya, di mana lagi? Yang besar-besar Bandar Jaya dengan 9 yang besar Bandar Jaya, seperti banyak, seperti Surabaya, seperti Mataram, itu kan cukup banyak. Nah maksud saya hati-hati menentukan tarif pasar itu kan. So kalau terlalu tinggi tidak bayar mereka, terlalu rendah PAD kita kecil. Nah jadi harus hati-hati benar di survei benar sesuai dengan penghasilan mereka. Nah, mungkin di Bandar Jaya bisa beda, tapi bisa aja seragam. Terhadap pelayanan pasar, akan tetapi bunyinya terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Artinya termasuk pedagang-pedagang yang ada di pasar karena usaha mikro, kecil dan menengah. Akan tetapi pada implementasi yang disampaikan kepada kami dari Dinas Perdagangan dan Pasar, bahwa untuk kebersihannya tidak diterapkan retribusinya. Padahal di situ sudah diatur bahwa itu untuk usaha kecil, mikro dan menengah. Hal seperti itu seperti apa, Bapak? Apakah kita bisa menetapkan itu untuk usaha kecil mikro, tapi itu tidak diimplementasikan ke bawah dengan mengacu bahwa pelaksanaannya hanya untuk pelayanan pasar saja? Ya, tanya bagus. Jadi yang namanya perda itu kan kalau sudah ditetapkan harus dilaksanakan. Perda, peraturan daerah, ya kan ya. Beban buat kita sebenarnya. Itu kan itu yang saya katakan. Itu kan versinya kan beda. Yang satu kan dia dagang karena pasar, karena pelayanan kita terhadap pasar misalnya dia dagang, ada lapaknya atau mungkin ada toko kecilnya, dia kan harus bayar. Nah, sedangkan itu kan kalau retribusi sampah kan berbeda, harusnya bayar juga. Yang namanya perda itulah tugasnya nanti pengawasan dari Bapak Ibu sekalian. Itu kan pengawasan perda berlaku atau tidak, tentunya berlaku, tapi dilaksanakan atau tidak. Jadi memang ini dilema itu yang saya katakan kadang-kadang orang yang pedagangnya beranggapan bahwa saya sudah bayar salah, harusnya kan sudah masuk di situ adalah sampah, padahal beda. Jadi itu yang saya katakan harus hati-hati menetapkan itu tadi. Kalau nggak usah ditetapkan, kalau memang dia cukup aja perdanya mungkin perda sampah, ya kan, beda dia. Tapi kalau dimasuk ke perda itu ya wajib juga perindak usaha perdagangan. Harusnya kan itu dinas perkim ya, dinas pasar ya. Sementara sampai dengan saat ini pelayanan Jadikan satu. Salah, ya. Ya. Kalau di tempat lain kadang-kadang berbeda yang memungut sampahnya. Dinas kebersihan misalnya dengan tarif yang berbeda. Tapi kalau dia satu perda, saya kira yakin saja bahwa itu
ya harus diterapkan. Ditegur saja OPD-nya, ya kan? Itulah fungsi kita pengawasan perda. Nanti di terakhir ada pengawasan terhadap perda. Jadi ini jelas ya prioritas. Apalagi misalnya kita ingin membentuk perda terkait dengan adat istiadat, contoh ya kan? Ini tambahan saja. Nah ini penyusunan ranperda di DPRD. Jadi ini kita susun ranperda, sudah ada di Perda, kemudian diusulkan perda tersebut. Jadi memang rancangan perda ini bisa oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, bahwa perda ini ada sendiri. Ya kan? Kemudian disampaikan. Jadi ini harus disertai naskah akademik. Ini ada timbul pertanyaan, apa sih sebenarnya naskah akademik? Ya kan? Apakah setiap perda harus? Kalau dia tidak tajam, harus dibuat. Kalau misalnya perda APBD nggak perlu lagi, karena dia sudah ada ketua PPAS, sudah rinci gitu kan ya, sudah rinci. Tapi kalau dia perda yang harus katakanlah adat istiadat misalnya, itu harus dikaji, ada naskah akademiknya. Ya, pengkajiannya, penyelarasan itu adalah latar belakang tujuan penyusunan, kemudian sasaran ingin dicapai, pokok-pokok pikiran lingkup objek, kemudian jangkauan dan arahnya. Jadi memang di sini disertai naskah akademik. Apa sih naskah akademik? Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian dan pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda. Jadi ini keluar dari perda, ya, solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Jadi kan kalau kita ada masalah, ada kebutuhan, ya kita boleh membuat perda dengan naskah akademik. Yang tentunya naskah akademik ini kan berbeda ya. Mungkin ada yang pertanyaan, nanti ada yang nanya, Pak, apakah harus seragam naskah akademik? Pertanyaannya gimana Pak? Dananya misalnya membuat naskah akademik. Kalau sebagai seorang perencana dia tidak boleh sama, ya kan? Tapi kalau dia salah-salah, ya udah 100 juta sama. Padahal kadar dari naskah akademik itu berbeda, ya kan? Ahlinya berbeda kan? Ya kan, ahli dengan yang ahli mungkin lebih mahal kalau dia ada istiadat kan, dia masyarakat adat misalnya kan ya, bisa mengundang pakar dari Jakarta misalnya. Beda dengan perda sampah misalnya kan. Kalau sampah kan ya cukup penelitian dari wilayah dari mana. Ini salah satu contoh. Maksud saya pasti ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Kemarin sempat ditanya, kenapa kok harus berbeda? Kenapa harus berbeda? Karena perda itu berdasarkan kebutuhan. Dalamnya pun tergantung kebutuhan kita. Ya memang rata-rata sih dibuat sama. Ngambil enaknya jauh lah. Dah 100 juta satu perda misalnya atas akademik. Padahal nggak begitu sebenarnya. Karena di dalam pelaksanaan konsultan, kalau di dalam konsultan, diadakan ada tenaga ahli. Bisa saja perda A ini 7 tenaga ahli. Perda B kan beda. Bisa 15 tenaga ahli misalnya. Kan hitungannya kan beda, per bulan beda, besarnya beda. Jadi itu kajiannya seperti itu. Tapi kalau di dalam pelaksanaannya hampir mirip-mirip sebenarnya. Cuma beda di pendalaman materi saja di dalam naskah akademik. Yang jadi itu Bapak sekalian, disertai naskah akademik, disertai dengan keterangan penjelasan. Kalau dia dari anggota tadi dia harus jelas, pokir ya, pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, daftar nama dan tanda tangan pengusul. Ini harus ada. Yang mengusulkan siapa? Kalau gabungan komisi semua tanda tangan. Kalau dia anggota boleh, gitu. Kalau dia pimpinan dia harus tanda tangan pimpinan. Nah, dari sini baru nanti dibahas, disampaikan, ya, penyampaian perda kepada pimpinan. Tentunya dari pimpinan dibahas, diharmonisasikan, pembulatan, pemantapan konsep perda tersebut dibahas. Inilah kuncinya dibahas di sini, ya, di DPRD, yang tentunya hasil pengkajian perda ini disampaikan kepada anggota. Jadi dibalikkan nanti. Begitu sudah dibahas, dibalikkan kepada anggota DPRD, idealnya 7 hari sebelum rapat paripurna. Tapi kadang-kadang besok mau dibahas baru dikasih ya. Kalau pengalaman di mana-mana itu, saya tidak tahu kenapa ya. Padahal sebenarnya sudah diperbanyak. Tinggal aja dari sektor. Kadang-kadang ya ada yang nggak dirubah juga.
akhirnya nanti pada saat pertanggungjawabannya bermasalah nanti bila jadi ya ini kok nggak berubah kemarin, padahal rekomendasi dari kita harus dilakukan perubahan. Memang evaluasi termasuk dari provinsi di pusat pun seperti itu ya, dia evaluasi benar ini kegiatan termasuk cantolannya ke KPD dan PJMD, termasuk kebijakan pusat dilihat ya kan, kalau di situ banyak kegiatan yang nggak karuan sesuai dengan perintah pusat ya kan ya, sesuai dengan visi misi presiden ataupun tidak sesuai dengan RPJP, RPJMN ya, kita menjadi catatan dari provinsi ke pusat, dari kabupaten ke provinsinya dicatat terbaik. Saya kira itu mekanisme yang selama ini dilakukan. Jadi membahas KPPAS yang disusun oleh Batik Kolej berdasarkan RKPD, sekali lagi saya tegaskan. Ini kemudian membahas rancangan perda kabupaten kota tentang APBD kabupaten kota. Jadi ini jelas ya, ini fungsi anggaran yang utama. Kemudian acuannya ini perubahan teknis ada, ini nampaknya belum banyak berubah, Permendagri 7720 tentang perubahan teknis pemantauan. Tapi di dalam penyusunan APBD setiap tahun ada jumlah APBD dari pusat. Itulah yang harus kita penuhi. Kalau menyimpang dari itu biasanya evaluasinya akan dikoreksi. Terkait masalah dana pembantuan. Dana pembantuan kan kami sempat menemukan tidak masuk dalam struktur APBD. Tapi di dalam pelaporan LKPJ itu masuk capaian yang harus dilaporkan dari Bupati bahwa di situ ada dana tugas pembantuan ya. Itu ada seperti apa? Iya. Kami di DPRD. Jadi DPRD boleh-boleh saja dia harus dilampirkan. Yang namanya tugas pembantuan dilampirkan, tapi tidak masuk ke dalam pertanggungjawaban dalam arti secara utuh di DPRD. Tapi dia lampiran tetap ada, karena kan dana dari pusat ya kan, tugas pembantuan oleh dinas pertanian misalnya kan ya, beli bibit segala bantuan bibit segala macam. Dalam pengusulannya Pak, cukup dari OPD apa bisa kami peranan di DPRD? Pengusulan ke pusat. Pengusulan supaya mendapatkan dana pembantuan Ke pusat maksudnya. Ya boleh-boleh saja, sama seperti DAP sebagian ya. Cuman kalau DAP kan masuk ke APBD ya. Tapi kalau dana pembantuan biasanya ya dekat kemudian teman-teman fraksi partai lah yang tahu biasanya kalau dia komisi 4 katanya mainannya kan ya besar itu. Akhirnya ada bantuan atau pengadaan ventilator misalnya. Masing-masing aja biasanya melalui aspirasi DPRD, biasanya melalui DPR RI, bisa juga melalui OPD. Biasanya ada juga yang melalui OPD, diusulkan OPD ke pusat. Bapak Ibu sekalian bisa, tolong nih Kadis, misalnya Kadis apa? Kadis perikanan misalnya kan, ada kan ya? Misalnya kan nggak ada laut ya, tapi ada ikan sungai misalnya, boleh. Itu ada kadang-kadang tugas bantuan yang bantuan bibit contohnya. Ya, ini banyak, tapi hati-hati. Itu kadang-kadang dinas tidak melaporkan ya. Ya kan, dia atau bupati pun kadang-kadang nggak tahu. Makanya itu fungsi dari Bapeda dan dari kalau di kita itu Biro Administrasi Pembangunan yang meminta laporan setiap triwulan untuk tugas pembantuan, termasuk juga APBN yang ada. Termasuk APBN boleh, dia merupakan lampiran saja nanti diterima. Tidak masuk di dalam pertanggungjawaban secara utuh. Jadi itu Bapak sekalian ya. Kita lanjut. Ini kan yang fungsi anggaran yang pertama. Ya, nggak apa-apa ini. Ini sama seperti tadi ya. Pembahasan rancangan PBD prioritas Papua Sumatera dikonsultasikan dengan komisi. Kebijakan umum update prioritas Papua Sumatera telah mendapat persetujuan bersama di tangan kepala daerah. Ini yang penting, prinsip penyusunan APBD kita. Yang pertama harus sesuai kebutuhan pendengar urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, kemampuan pendapatan. Saya tahu di Lampung Tengah ini pendapatan asli daerahnya berapa ya? 260, cukup besar juga ya. Pertanyaan saya, naik itu sesuai kemampuan apa tidak?
Saya tanya sama Bapak sekalian, naikkan 80 miliar itu sesuai kemampuan apa tidak? Ini yang harus hati-hati. Karena kalau tidak sesuai dengan kemampuan, akhirnya akhir tahun anggaran nggak bisa bayar. Ya, Bapak sekalian, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pasti kan yang ikut orientasi ini adalah anggota Dewan Lampung Tengah yang nanti tanggal 19 Agustus. Ada yang sudah lebih dari 1 periode, ada yang masih baru. Tentu kita semua akan menyesuaikan yang diberikan materi oleh narasumber mulai dari kemarin, hari ini dan besok, sehingga harapannya anggota DPRD Lampung Tengah bisa menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang terutama terkait dengan penganggaran, legislasi dan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oh, ada yang unik tadi terkait ada masa temuan BPK itu, tanggapannya sendiri seperti apa? Yang terjadi miskomunikasi dalam macam yang di BPK itu, tindak lanjutnya seperti apa nanti Pak Ketua untuk pengawasan kita sendiri? Ya, kita pelajari dulu seperti apa, kan kita belum tahu. Yang pasti sekali lagi kalau dia temuan tentu harus ada penyelesaiannya sesuai dengan aturan lagi. Jadi semua itu menurut aturan ya Pak Ketua untuk Ya, pasti contoh dong. kasus Pasti dong. Karena dia temuan kan berarti nggak ikut aturan kan. Saya kira aturan aja. Untuk Lampung Tengah sendiri pengawasan kita seperti apa nantinya Pak Ketua, atau pembagian porsi sendiri nanti kan ini AKD kan belum dibentuk nih. Ya, yang pasti kita selesaikan dulu internal. Pembentukan pimpinan definitif, kemudian membentukan alat kelengkapan, tata tertib, dan lain-lain. Itu tugas ketua sementara. Selesai itu baru nanti kita bicarakan dengan semua. Ya. Ini kan tugas, peran dan fungsi DPRD ini sangat penting. Kenapa? Di dalam kegiatan sehari-hari justru inilah yang dilaksanakan. Jadi ada tiga fungsi pembentukan Perda. Yang pertama itu mulai dari pengusulan rencana program pembentukan Perda diusulkan, kemudian dibahas, kemudian yang kedua ada fungsi anggaran. Fungsi anggaran inilah isi APBD, mulai dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, pendapatan dana, kemudian selain itu fungsi belanja. Ya, belanja itulah yang sehari-hari kita lakukan. Fungsi belanja ada operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga serta belanja lain-lain. Jadi tentunya ini sangat penting karena disinilah ujung tombak di dalam pelaksanaan pembahasan. Jadi mulai dari penyusunan APBD, kemudian diperdakan, termasuk juga perubahan APBD, diperdakan, pertanggungjawaban APBD. Kemudian ada fungsi yang terakhir, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini baik itu pengawasan terhadap pelaksanaan Perda maupun pelaksanaan terhadap tindak lanjut dari hasil temuan BPK. Jadi inilah sebenarnya yang lebih teman-teman Bapak Ibu DPRD ini yang harus kuasai, karena fungsi dalam arti fungsi DPRD ini di sinilah yang ada 3 fungsi itu tadi. Ya, materi yang lain bukan tidak penting tapi mendukung dari sini. Ada sistem pemerintahan, kemudian ada aktualisasi, kemudian ada yang wawasan kebangsaan. Ya. Saya kira itulah motornya ada di fungsi ini tadi, fungsi DPRD. Ya. Tadi kita sempat dalam materi itu ada beberapa contoh temuan BPK itu yang sebenarnya bisa diselesaikan Pak ya? Ya, jadi temuan BPK itu kan ada dikasih waktu 60 hari. 60 hari itu harus selesai. Kalau tidak jadi masalah, ya kan ya? BPK juga menanyakan kita kenapa tidak dilakukan tidak lanjut. Padahal sebenarnya sudah dilakukan tidak lanjut, tinggal saja nanti tidak lanjut itu ada administrasi, ada pengembalian. Kalau pengembalian saklek, yang namanya BPK itu harus dikembalikan. Kalau tidak ya lama-lama bisa jadi pidana dia kalau tidak dikembalikan, ya kan? Ya, saya kira itu ya. Terakhir Pak, untuk harapannya Pak, untuk harapannya untuk para anggota. Harapan saya di sini kan banyak juga anggota lama ya, ada juga anggota baru. Harapan saya mereka bisa bekerja sama, kemudian melakukan aktivitas sesuai dengan aturan ya. Dalam arti kan sudah ada tatip di Dewan, sudah ada Perda kita melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya, dan mudah-mudahan kita ke depan lebih baik lagi ya di dalam pelaksanaan tugas fungsi dan Dewan ini tadi. Saya kira itu harapan saya. Terima kasih. Dari Bandar Lampung, Rahmat, jurnalis Davika TV mengabarkan.